Saya Febriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur penyusunan RAPBD kota dan unsur-unsurnya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Anggaran pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah PAD yang meliputi eh, pajak, retribusi daerah, hasil pengolahan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Selanjutnya itu fungsi APBD. Ada 6 fungsi APBD. Yang pertama itu fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar melaksanakan pendapatan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Eh, yang kedua itu fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga itu fungsi pengawasan. Artinya bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat itu fungsi alokasi. Artinya bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemerataan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dan yang kelima itu fungsi distribusi. Artinya bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan ke dan kepatutan. Yang keenam itu fungsi stabilisasi. Artinya bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Tujuan APBD. Setiap tahun pemerintah daerah menyusun APBD. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah yang penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan daerah demi terciptanya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. Selanjutnya, prinsip-prinsip APBD. Prinsip-prinsip APBD itu yang pertama itu kesatuan. Asas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua itu universalitas. Asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga itu tahunan. Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Yang keempat itu eh, spesialitas. Asas ini diwajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Yang kelima itu akural. Asas ini menghendaki asas ini menghendaki anggaran 1 tahunan anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima.
walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Yang keenam itu kas. Asas ini menghendaki anggaran suatu tahun suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari kas ke daerah. Selanjutnya pendapatan sumber penerimaan APBD. Sumber penerimaan APBD itu terdiri dari satu pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah atau PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolah kekayaan daerah, keuntungan daerah, perusahaan-perusahaan milik daerah. Yang kedua itu dana perimbangan. Dana perimbangan itu sendirilah adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah yang meliputi dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu sendiri dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai hasil pengolahan sumber daya alam di daerah oleh pemerintah pusat. Yang kedua itu dana alokasi umum. Dana alokasi umum itu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antara daerah. Yang dana alokasi khusus itu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. Yang ketiga itu pinjaman daerah. Dan yang keempat itu penerimaan lain-lain yang sah. Penerimaan lain yang sah itu berupa penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan penurutan bunga. Yang kedua itu keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga itu komisi penjualan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Belanja daerah. Belanja daerah itu klasifikasi belanja daerah itu ada klasifikasi belanja menurut urusan wajib, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah, organisasi, fungsi program dan kegiatan serta jenis belanja. Jadi klasifikasi belanja menurut urusan wajib itu menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 32 ayat 2, klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pertama, pendidikan, yang kedua, kesehatan, yang ketiga, pekerjaan umum, yang keempat, perumahan rakyat. Dan yang kedua itu klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Yaitu mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan. Selanjutnya itu klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan serta jenis belanja. Belanja daerah tersebut mencakup yang pertama itu ada belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung itu terdiri dari yang pertama belanja pegawai, yang kedua bunga, yang ketiga subsidi, yang keempat hibah, yang kelima belanja bagi hasil, yang keenam belanja keuangan, yang ketujuh belanja tak terduga. Selanjutnya itu belanja tak terduga. Belanja tak terduga itu meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Kesimpulannya, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari yang pertama itu pendapatan daerah,
adalah hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Yang kedua itu, belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Yang ketiga itu, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Demikian yang saya dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata dan saya menyampaikan materi, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.